Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nur Faiza bersama ibu, ayah, dan juga adik Ana. Hari ini menyambung video yang kemarin ya, tentang raksasa tidur atau pirit. Nah, bagaimana supaya kalau raksasa tidurnya itu terbangun, itu kan bahaya banget ya buat tanaman-tanaman yang ada di sekitarnya atau di kebun kita kalau raksasanya ada di kebun kita. Nah, kalau saya nih tinggal di lahan gambut, otomatis ada piritnya ya di bawah tanahnya itu ada piritnya. Nah, kalau piritnya itu naik ke atas itu sangat berbahaya untuk tanaman. Nah, supaya tidak bahaya, nah tanahnya harus dinetralkan yang pertama dengan penambahan dolomit yang saya tahu ya. Kemudian yang cara kedua adalah piritnya dikurangi gitu ya. Jadi yang nguap ke atas itu diusirlah keluar ya. Nah, itu yang biasa dipakai ayah karena itu lebih ekonomis. Nah, hari ini kita akan melihat ayah gimana caranya mengusir dari si pirit itu atau si raksasa tidur. Menyambung dari video yang kemarin, nah untuk mengusir pirit itu yang sudah terlanjur menguap ke atas ya, teroksidasi, itu kan sangat bahaya. Nah, ayah kan pakai cara mengurangi pirit di lahan atau kebun kita, tidak dengan menetralkannya tapi dengan menguranginya atau mengeluarkannya. Nah, ya membuat parit-parit. Gimana sih ayah caranya bikin parit yang enak dilihat? Teori tentang pembikinan parit yang lurus. Jadi apa-apa itu harus direncana. Direncana biar nanti bikin parit nggak selalu pindah-pindah. Jadi kita harus diperhitungkan untuk tenaganya. Jadi sekalian dibikin lurus, rapi. Jadi kerasan di sawah itu dilihat mata juga enak. Kalau masalah nanti kedalamannya, lebarnya itu relatif. Jadi ini saya mau bikin yang kenceng atau lurus gitu aja. Jadi ini ada beberapa bahan yang perlu disiapkan untuk menghasilkan parit yang lurus itu. Ini ada jadi 9 item bahan, 9 macam bahan yang perlu disiapkan ya. Yang pertama ini bahasa Jawanya ini wakul, centeng atau gimana. Ini tempatnya nasi ya. Ini fungsinya ketika nanti parit sudah jadi untuk mengambil lumpurnya. Jadi lebih efektif ini. Maksudnya saya nyoba pakai ini, ada lubang-lubang ininya. Kalau di Jawa kayak orang mengambil pasir itu pasti ada rongga-rongganya ini. Jadi agak enak ya. Ini centeng ini tujuannya untuk mengambil lumpur yang namanya lumpur itu kan ya, yang nganu itu yang sudah kayak menjadi air itu, enak pakai ini centeng. Dan yang perlu disiapkan lagi ini, jadi kayu ini kayu kalau untuk membuat parit biar lurus, kayunya itu harus lurus juga. Jadi harus lurus dan jangan terlalu tinggi. Harus lurus dan jangan terlalu tinggi. Kurang lebih kalau ukurannya, kalau bilang ukuran tidak bisa. Kalau saya ukurannya gini, maksudnya ketika orang itu ketinggiannya 2 meter, berarti kita bikinnya 1,5 meter atau paling enggak di bawah mata intinya. Jadi intinya tiang ini kalau bisa najaknya menancapkannya di bawah mata, jangan sampai di atasnya mata. Jadi di bawah mata. Ini kan belum ditancapkan ini. Kalau ditancapkan kan dia masuk, ya toh. Contohnya seperti ini. Kalau ditancapkan biar dia kelihatan di bawah mata. Nah, segini. Ini kan di bawah mata ini. Jangan sampai di atasnya. Jangan sampai di atasnya. Kalau di atasnya nanti kesulitan kita mau meluruskan ya. Jadi di bawahnya, dapat di bawahnya mata ya. Dan ini harus lurus dan diameternya diusahakan sama diameter kayu ini ya. Selanjutnya ini plastik. Ya toh. Jadi plastik ini seharusnya enggak plastik yang warna putih teman-teman ya, warna selain hitam kayaknya ya, pokoknya yang menyolok lah intinya. Jadi plastik ini kalau bisa yang menyolok. Tujuannya apa? Ketika nanti kita mengeker lah bahasa Jawa nih ya, bahasanya Jawa nih ngeker. Jadi ketika ngeker gitu ya, ya moro walaupun jauh
itu tetap bisa kelihatan ya. Contohnya seperti ini. Jadi untuk tenggeran aja ini ya, biar untuk tanda biar kelihatan, dilihat oleh mata itu biar kelihatan, kan putih ini ya. Nanti kalau hitam nggak kelihatan, karena bikin parit itu kalau pakai metode saya sejauh apapun bisa lurus, yang penting tanda ini kelihatan. Walaupun 1 kilo atau setengah kilo, yang penting bisa kelihatan, itu bisa lurus. Dan itu pun nggak perlu kayu atau pancang yang banyak, cukup 3 bisa lurus. Nah, ini teman-teman, jadi perlu saya jelaskan juga, yang tadi itu kan kayu, karena di daerah Tran itu kan adanya kan yang banyak kayu. Jadi yang kedua, kalau memang pas ke kota ya toh, daripada kita ngiket pakai ini juga yang untuk permanen, langsung dari bawah malah yang bagus ini pakai pipa putih ya. Sama teknisnya, jadi pakai pipa putih jangan terlalu tinggi, kebetulan ini mau dipotong sayang ya, jangan terlalu tinggi, jadi dia langsung kelihatan. Kalau ini langsung kelihatan, ini yang efektif ya, langsung kelihatan. Jadi kalau ada pipa pakai pipa, kalau nggak ada cukup pakai kayu dengan kasih tanda plastik ya. Ini berikutnya ini ada tali, walaupun sejauh mata memandang kelihatan, tapi kita masih bisa lurus membuat parit. Nah, hubungannya dengan ini, ikat ini. Jadi ikat ini untuk meluruskan ketika kita memancang, untuk meluruskan tiap pancangnya. Maka saya tadi itu kan bilang, walaupun sejauh ketika kita melihat mata masih bisa dilihat untuk tandanya, nanti pancang ini, tali ini nggak terlalu panjang lebih bagus, yang penting jangan sampai belok-belok ikatnya ini, talinya ini. Jadi tujuannya untuk meluruskan tiap-tiap pancang, antar pancang, untuk meluruskan. Itu fungsinya tali, untuk meluruskan. Alat berikutnya ini lencek. Kalau Jawanya lencek, kalau di sini sandak ya. Jadi sandak itu namanya di Kalimantan itu kan pasti bermain dengan akar mengakar karena hutan ya toh. Jadi ini sandak ini fungsinya ya untuk membuat paritnya itu pakai sandak atau pakai cangkul. Jadi alat ini harus disiapkan, sandak ya, karena ini kuat sandak ini ya. Dan sandaknya jangan yang melengkung, kayak di Jawa itu kan buat pasir melengkung, harus cari yang lurus juga biar nanti hasilnya itu ini lurus. Nah itu parang, sebenarnya parang ini fungsinya itu untuk memotong ketika ada akar-akar yang kecil yang memang bisa diatasi dengan parang. Ini pakai memotong yang kita mampu untuk pakai parang. Nah, geraji ini biasanya ada, maksudnya gini, jadi geraji ini pasti untuk memotong juga ya toh, untuk memotong, tapi yang sifatnya ini biasanya nggak kelihatan yang mau dipotong ketika ada di dalam air. Kalau untuk parang itu dalam air kan motong itu kan berbahaya, biasanya bisa meleset gini. Kalau ini karena nggak kelihatan tapi bisa dirasakan. Jadi ketika ada di dalam air nggak kelihatan, cuma diraba aja pakai geraji ini kalau mumpuni pakai geraji ini motongnya ya. Selanjutnya ini alat potong juga, ini namanya senso. Jadi senso itu sifatnya itu untuk memotong yang besar, yang kayu besar ya toh, yang kayu besar ini untuk motong yang kayu besar. Tapi kalau senso ini tidak bisa masuk di air, ini rusak mesinnya, biasanya mati, tetap di permukaan, nah di atasnya air ya, jangan sampai kena air. Kalau pisaunya itu kena air, kalau sebentar aja nggak apa-apa, tapi kalau dibiasakan mesinnya ini akan mati. Jadi ini yang paling ini memang kuat, namanya senso buat motong yang besar-besar, kecil-kecil oke ya. Nah, terus yang terakhir ini cangkul ya, nama cangkul sendiri ya, tahu sendiri cangkul itu kan ya buat mengambil tanah terus dibuang, gimana nanti enaknya gimana, maksudnya ada sandak ya toh, tapi cangkul tetap disiapkan.
namanya kerja itu biar waktunya nggak terbuang-buang, harus disiapkan lengkap, biar nanti gara-gara cangkul kita lari harus ke rumah lagi, sayang. Jadi cangkul itu tujuannya ya sama sebenarnya, untuk mengambil tanah ya toh. Ya teman-teman, itu tadi penjelasan Ayah bagaimana caranya, teori-teorinya bikin parit ya, alat bahannya apa aja. Nah untuk prakteknya nanti kita bikin video lagi. Ya cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat pengetahuannya apa yang disampaikan oleh Ayah tadi. Jangan lupa klik like, share, and subscribe. Nyalakan tanda loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami atau video selanjutnya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.